Kita sambung cerita part ketiga. Jadi part pertama tuh kita explain secara sepintas lalu lah apa yang kamu kena ada dengan budget yang paling minimum untuk improve kamu punya keselesaan Triton itu. Jadi perlu dua barang lah. Satu set itu Absorbable Monotube 2.0 sama itu Etherleaf Summitir. Kalau kamu sudah ada ini, kamu boleh lagi kasih up sedikit bila kamu ganti kamu punya bush leaf spring itu sama tambah ini pad kuning sama center liner. Jadi part ketiga ini kita akan cakap pasal King Spring. Apa logik dia kamu mau upgrade King Spring di depan itu? Walaupun saya ada bagi tahu sebelum ini kalau tidak budget kamu maintain sajalah kamu punya coil spring standard. Oke, untuk King Spring ini, untuk Triton atau Pajero Spot ada dua jenis juga. Satu untuk lift up, satu untuk tinggi standard lah. Jadi kalau kamu punya belakang itu kamu kasih lapis masuk Etherleaf Summitir 2 inci, di depan itu kamu pilihlah coil lift up. Sebaik-baiknya lah. Kalau kamu pilih Etherleaf 1 inci, mungkin kamu guna itu King Spring yang ketinggian standard itu pun oke sudah itu. Jadi orang pikir bila kita upgrade ini coil spring di depan nih, contohnya ini King Spring, orang akan pikir oh dia mungkin untuk lebih comfort, stability-nya lebih baik, handlingnya lebih baik, dan juga dia punya lift up lagi stabil lah. Artinya sebab dia sudah tinggi sudah tinggi, ini kereta sudah tinggi, jadi bila kita guna yang lift up coil dia lagi stabil lah. Memang betul, tapi banyak orang dia tidak tahu apalagi kelebihan tambahan bila kamu upgrade kamu punya coil spring standard itu. Yang pertama tuh kamu punya braking performance itu pun akan bertambah baik juga. Yang kedua ialah kamu punya alignment akan lebih tahan lama. Jadi untuk explain ini braking performance, bila kita punya kereta ini dia bergerak laju ke depan dan bila kita tekan brake, apa yang akan terjadi? Kepala kereta kita tuh akan menjunam. Jadi kalaulah kamu punya coil spring ini sudah sek, memang akan lebih menjunam lah. Jadi kalau dia lebih menjunam, artinya kamu kena lebih kuat atau lebih lama tekan brake, barulah kamu dapat perlahankan kereta atau brake ikut kamu punya kemauan lah. Tapi katakan kamu sudah upgrade kepada King Spring, sebab dia punya rate ini lebih keras berbanding dengan coil standard. Jadi bila kamu tekan brake, kamu akan terasa kurang sedikit keperluan untuk kamu tekan brake lebih lama, dan juga kamu boleh rasa yang macam kamu punya pad itu sangat-sangat mencengkam lah. Nah, kenapa saya cakap begini? Sebab dulu ada satu orang nih dari Semenanjung, dia pergi PM saya. Dia tanya, kamu orang Sabah guna brake pad apa? Bertahun-tahun sudah saya ajar orang pasal suspension. Inilah saya rasa antara soalan paling pelik saya pernah terima. Jadi saya tanya, kenapa kamu tanya begitu? Dia bilang, dia punya kereta Vigo lah. Dia bilang, dia guna original brake pad Toyota tahan 6 bulan saja. Dia ganti kepada Bendix tahan 3 bulan saja. Wih, boleh tahan saya bilang. Jadi terus saya tanya dia lah, kau tinggal di kawasan berbukit kah? Dia bilang, ya, saya nih tukang hantar sayur-sayuran di Cameron Highlands. Patutlah. Jadi saya bagi tahu dia, kau punya depan itu, kau kena upgrade kau punya coil spring lah. Bila cerita punya cerita, dapat tahu lagi yang di depan dia itu ada bulba. Lepas itu ada lagi tambahan barang-barang besi di kereta dia. Jadi saya kasih explain yang memang lagi patut kau upgrade kau punya coil spring depan itu. Kalaupun kau tidak dapat cari King Spring, sekurang-kurangnya carilah mana-mana coil spring jenama Australia yang setaraf lah. Jangan pergi ganti coil spring yang bukan-bukan lah.
Jadi lepas dia sudah buat begitu, selang beberapa bulan tuh saya pergi follow up balik. Saya tanya dia macam mana sudah. Dia bilang, oh mantap sudah. Braking pun terasa mencengkam betul, dia bilang. Lepas itu macam kalau tengok brake pad ini pun boleh tahan juga lah. Jadi di sini mau kasih paham kamu orang, terutamanya orang yang kalau kita di Sabah nih kan, yang selalu naik turun Bukit Kimanis itu. Kalau kamu selalu komplain brake pad kamu cepat panas atau brake pad kamu tidak tahan, brake disc kamu tidak tahan, tapi kamu punya coil spring itu di depan, ataupun kamu punya torsion bar di depan tuh masih lagi yang standard, nah itu bermakna kamu memang sudah wajib mau upgrade kamu punya coil spring depan atau kamu punya torsion bar depan itulah. Jadi untuk case Triton ini sama juga macam pickup truck yang lain. Bila kamu upgrade kamu punya coil spring depan ini, memang kamu akan terasa yang kamu punya braking performance itu pun bertambah baik lagi. Oke, bercakap pasal kenapa kalau kita upgrade kita punya coil spring nih kan, kenapa alignment tuh lebih tahan lama, boleh lebih tahan lama. Pertama sekali kita kena paham dulu pergerakan naik dan turun bahagian depan kereta ini. Bila depan kereta kita tuh ternaik, kita punya tayar depan tuh dia akan ada tindak balas, dia akan kangkang ke sebelah dalam, ini kita panggil toe in. Bila kepala kereta kita tuh terturun, tayar depan tuh dia akan terkangkang keluar. Excuse me, terkangkang keluar, dia akan jadi toe out. Jadi untuk kebanyakan case, untuk kebanyakan kereta, waktu kita parking itu, kita punya kereta itu sebenarnya dalam kepala kereta itu dia sebenarnya ada terturun sedikit itu. Oke? Dan bila kita driving, apalagi kalau kita semakin laju ke depan, kepala kereta kita tuh akan terangkat. Jadi bila dia terangkat, dia akan terjadilah toe in di bahagian tayar depan itu. Untuk kasih kamu lebih paham apa maksud dia ini, saya ambil contoh. Minta maaf saya lah sama si kawan. Saya ambil contoh kawan saya lah, kawan kerja saya ini. Sama-sama kami ini pakai D-Max. Jadi si kawan ini, saya tidak tahu dalam 1 tahun itu kan berapa kali dia perlu ganti dia punya tayar depan. Sebab tidak pandai selesai dia punya masalah tayar makan dalam ini. Padahal sama kereta kami, D-Max tahun 2017. Jadi macam-macam sudah dia buat. Dia sudah ganti dia punya bush, semua bush yang perlu diganti dia sudah ganti, ball joint atas bawah sudah ganti, bearing ganti, rack end ganti, rod end ganti, absorber pun ganti, alignment pun sudah alignment cantik-cantik. Lepas itu cuma boleh bertahan sementara saja itu dia punya tayar itu, biarpun tayar baru. Nanti tidak lama balik lagi makan dalam itu tayar. Sebab dia buat semua ini, ada satu barang juga yang dia tidak buat, yaitu dia tidak ganti dia punya coil spring. Nah, kita punya kereta ini kan, kalau ikut saya punya pemerhatian pribadi. Coil spring standard ini, dia boleh bertahan dalam 40.000 km saja. Dan dari tempo 0 hingga 40.000 km itu pun, walaupun dia belum ketara dia punya sagging itu, kamu boleh rasa juga yang dia ada sudah menampakkan dia punya, orang bilang limitation itu, dia punya had keupayaan bila kita di atas jalan bulan atau di jalan off-road. Kalau sudah lebih daripada 40.000, dia sudah nampak sangat dia punya sag itu, di sanalah macam-macam penyakit boleh keluar. Terutamanya di bahagian depan itulah. Jadi biarpun kamu ganti apa-apa saja di depan itu, kalau selagi kamu tidak buat apa-apa di bahagian coil spring, dan masalah tayar makan dalam ini memang tidak akan berhentilah. Sebab
terlalu banyak pergerakan kepala tuh naik turun naik turun naik turun, jadi itu tayar dia akan toe in toe out toe in toe out. Jadi kalau untuk orang yang suka lagi bawa laju, coil springnya atau torsion bar-nya pula memang sudah sagging, masalah toe ini lagi senang terjadi lah. Nah, itulah yang masalah tayar makan dalam ini. Memang tidak ada dia punya kesudahan lah untuk case-case owner yang macam begini, selagi dia tidak buat apa-apa di bahagian coil spring itu, selagi dia tidak upgrade. Dalam suspension ini ada banyak-banyak part, tapi kamu kena paham, coil spring ini dialah yang abang besar, lebih abang besar daripada absorber. Absorber tuh adik saja, lepas tu yang part-part lain itu macam bush, linkages macam tie rod NK, rack NK, stabilizer link, semua tu ball joint itu lebih kepada adik yang kecil-kecil saja. Jadi abang besar tetap coil spring ataupun torsion bar. Kalau abang besar tidak oke, adik-adik lain pun ikut tidak oke juga. Biarlah diorang kuat macam mana. Jadi bukan saja orang bilang ada kelebihan dia ini bila kita upgrade dari segi comfort, stability, apa lagi? Kau punya alignment, kau punya braking performance. Bila kamu upgrade kamu punya coil spring, secara tidak langsung, barang-barang lain pun, komponen lain di kaki depan tuh dia akan lebih tahan lama sebenarnya. Itu yang kita kena faham. Satu lagi kelebihan Triton nih yang saya suka, bahagian coil springnya nih, tidak kisahlah kalau kamu guna King Spring kah, Queen Series kah, dia punya bentuk itu, kalau bagi saya lah, ialah bentuk progresif. Nah, kita ambil contoh ini Queen Series Triton dan juga yang All New Ranger nih. Yang sebelah kiri itu ialah Queen Series All New Ranger, sebelah kanan itu untuk Triton. Apa maksud progressive shape itu? Kamu tengok di sini. Untuk Ranger punya dan juga kebanyakan kereta yang lain lah, D-Max kah, Hilux kah, apalagi ya, D-Max, Hilux, Ranger, mungkin juga Navara. Dia punya bentuk ini, dari atas sampai ke bawah, dia macam satu garisan tegak. Atau ini yang kita panggil sebagai bentuk linear. Kalau Triton, dari atas ke bawah dia punya bentuk tuh tidak sama. Dia besar di atas, dia kecil di bawah. Ini yang kita panggil progressive shape. Oke? Jadi, jangan juga kamu salah paham progressive shape ini dengan progressive rate. Ini dua benda yang berbeza. Progressive shape ini artinya dia punya bentuk itu. Bentuk. Dari atas sampai bawah dia tidak sama besar. Tapi dia bukan progressive spring rate lah. Bukan progressive spring rate lah. Sebab dia punya jarak antara setiap bukaan coil spring itu masih lagi sama besar. Jadi ini kita panggil linear rate. Shape-nya progresif, tapi dia punya rate linear. Oke. Walaupun begitu, walaupun dia punya rate itu linear, tapi itulah kalau kita bandingkan dengan coil spring kereta yang lain. Contohnya kita ambillah Triton ini compare sama Hilux, compare sama D-Max. Nampaklah dengan ketara, dengan jelas yang mana ini orang bilang dia punya bentuk progresif itu paling ketara. Of course Triton lah. Dalam dunia suspension, bila cakap pasal spring, ada saja terguna itu perkataan progresif, tidak kisahlah progresif shape kah, progresif spring rate kah. Memang yang progresif itu lagi comfort daripada linear. Jadi kita tengok ini gambar. Tiga-tiga ini kereta pun guna King Spring. Tiga-tiga ini pun absorbernya monotube 2.0. Yang mana lagi selesa? Kalau saya lah kan, dari segi rupanya saja pun, of course saya akan pilih itu Triton lah, lagi selesa. So, begitulah pasal King Spring ini. Tidak kisahlah kamu guna Triton lama, Triton baru, ataupun Pajero Sport. Sebab suspension depan tuh sama saja dengan yang Triton. So itulah logik dia. Apa logik dia tuh kamu mau upgrade itu King Spring itu. Jadi kita akan bersambung lagi di next video.